Kalau sudah tiada, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa wes. Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku semua, sahabatku, temanku, umat dimanapun berada, alhamdulillah masih ketemu lagi dan masih dalam kondisi sehat, berkah. Sehat, berkah, ya. Tidak penting 1000 kali jatuh, nggak penting. Sekali jatuh, 2 kali jatuh, 100 kali jatuh, 1000 kali jatuh, nggak penting. Yang penting berapa kali kau bangkit. Jatuh 1000 kali, bangkit 1001 kali. Nah, itu rumus sukses, ya. Rumus pembelajaran pendewasaan pikiran. 100 kali jatuh nggak penting, yang penting 100 kali, 101 kali bangkit. Oke, saudaraku, jadi sekritis apa kondisi, sesakit apa situasi, ya, seabsurd, sepekat, sehitam, seberat apa beban hidup yang menindih batin kita itu. Sebenarnya rumusnya hanya sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sambil terus berimprovisasi mencari sela-selanya. Kan begini, jangan menghayal terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Nah, kan begitu, ada orang standar berpikir seperti itu. Janganlah kalau menghayal itu terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Nah, itu pepatah itu atau kata-kata bijak itu nggak berlaku buat saya. Gawe aku nggak berlaku, ya. Saya akan berhayal yang tinggi. Saya akan naik yang tinggi setinggi mungkin. Karena rumusnya jelas. Kalau jadi sesuatu yang tinggi, paling ujiannya angin, hantaman angin. Jadi pohon yang tinggi, anginnya semakin besar. Tapi nggak apa-apa resiko. Kalau nggak mau resiko angin, jadi rumput. Nggak kena angin, tapi diinjak-injak orang. Paling apes dipangan karo wedhus. Dimakan wedhus. Atau diarit. Oke. Tapi kalau secara hakikat sebenarnya tinggi atau rendah itu sama saja. Yang penting ukurannya takwa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa, bukan yang tinggi, bukan yang rendah. Saya akan naik sambil terus mempelajari arah mata angin, sifat angin, sela-sela angin. Saya naik. Kalau jatuh ya nggak apa-apa jatuh. Jatuh belum tentu sakit. Kalau sakit ya nggak apa-apa sakit. Sakit belum tentu patah. Kalau patah ya nggak apa-apa patah. Toh belum tentu berdarah. Loh, kalau berdarah ya nggak apa-apa berdarah. Ya, paling juga belum tentu pingsan. Lah kalau pingsan, ya nggak apa-apa pingsan. Toh juga belum tentu mati. Lah kalau mati, nggak apa-apa mati. Mati dalam perjuangan, ikhtiar, ya, demi keluarga, demi agama, demi negara, mati syahid. Sama saudaraku, tinggi, pendek, tinggi atau rendah, mati juga. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu intermezzonya, ya. Jadi hari ini saya sudah dijadwal sama admin untuk membalas apa yang ada di Instagram itu, ya. Jadi supaya bisa langsung connect sama saya, insya Allah ini tak buka Instagram. Oh ya, mumpung ingat, sebelum saya buka Instagram, alhamdulillah kabar baik, kemarin yang order baju koko, sekarang sudah nyampe bajunya, baru nyampe. Ini seperti contoh yang saya pakai ini. Ini yang lengan pendek. Ini salah satu bisnis konveksiku. Coba Mas, sampean gowon ini Mas. Ada berapa dosin? 5 dus saja, 5 dus.
Nah, ini pesanan yang kemarin ya. Kemarin dari Hong Kong ada yang pesan satu kodi setengah. Yang sudah bukaan aja, yang sudah bukaan itu. Yang sudah bukaan. Jadi, ini teman, ini pesanan ya, lengan pendek, lengan panjang, udah siap, besok tinggal kirim. Alhamdulillah. Masya Allah. Wes rek suwe ndek kene. Mengganggu pemandangan. Cuman ngasih kabar aja, alhamdulillah baru nyampe. Tinggal masker ya, insya Allah maksimal 5 hari lagi lah masker yang GN13 itu selesai produksi semuanya, insya Allah. Seperti ini. Nah jadi gitu teman ya. Apa istilahnya ya? Di sela kejatuhan, di sela keterpurukan, di sela apapun situasi sulit apapun, kita selalu mencari hikmahnya gitu loh. Mencari peluangnya. Kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah lah, masa sih Allah ini ndak ada rumus, Allah ndak ngasih jalan, itu ndak ada. Mesti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu tergantung the law of attractionmu juga, tergantung afirmasimu juga. Barakallah ya. Oke, kita mulai biar nggak panjang-panjang. Bismillah. Jumat, tiap Jumat. Jadi kalau Anda nanti tiap Jumat kita akan upload tentang konten bisnis ya, tiap Jumat. Barakallah. Admin ini delok film, jadi aku malah ikut-ikutan delok film. Film apa itu? X-Men ya. Ya, sekarang saudaraku, aku tak mau coba IG-mu ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, loh dek, kan apa bedanya dengan Q&A sing di komunitas YouTube itu? Beda aja. Hah? Kalau itu kan lebih kayak pribadi, ngirim pesan ke pribadi. Nggak dibaca banyak orang gitu loh. Oh, begitu. Oh, siap. Siap. Oke, yang pertama saudaraku, Gunawan Sincan. Assalamualaikum. Hadir Gus, saya Gunawan Afan. Saya nyimak dulu. Tafadol Mas Gunawan. Kalau antum belum nikah, tak doakan, insya Allah akan segera datang jodohmu yang cantik, yang soleha, yang kaya, yang berpendidikan, yang cerdas, yang berprestasi ya. Tapi kalau antum sudah menikah, tak doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan Mas Gunawan punya istri yang sabar ya, sabar menghadapi kekurangan suaminya ya. Terus kemudian tak doakan Mas Gunawan punya istri yang bisa menjadi pakaian yang selalu menutupi kekurangan suaminya. Ya, Mas Gunawan tak doakan punya istri yang mentalnya subhanallah ya, tahan banting. Ya, siap mati demi menjaga kehormatan suaminya, siap mati demi menjaga harta suaminya, siap mati demi menjaga kehormatan keluarganya. Insya Allah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Mas Gunawan ya. Yang kedua, Mas Gunawan punya bisnis apa ya? Kalau ayo nanti punya bisnis apa? Bisa kerjasama ya. Melani Roshid, fotonya sudah punya keluarga ya, suami, istri, dan anak ini. Alhamdulillah bisa nge-add Kiai Haji Gus Nur. Barokallah. Tak doakan Anda bisa, kalau belum naik haji, saya doakan cepat naik haji ya, atau minimal umroh ya. Dan alhamdulillah kalau nge-add, kalau ngirim pesan lagi nggak usah ada Kiai Hajinya. Ya, nanti ada yang nggak terima ya. Saya biasa saja, bukan Kiai Haji. Saya adalah setitik debu, debunya Allah. Itu pun kalau Allah sudi mengakui diriku sebagai debu. Aku hanya debu yang bersemayam di tengah ruang manapun, terserah Allah gitu ya. Barakallah. Apa ini? Aji Cahyo 908. Assalamualaikum Gus, mudah-mudahan Gus Nur selalu diberikan kesehatan. Saya Aji Cahya asal Lampung.
Ingin konsultasi, orang tua saya banyak hutang dan ekonomi kami masih kurang. Gus minta solusi dan tanggapannya. Hutang itu lumrah lah ya. Kayaknya sih kalau ngomong hutang, semua orang punya hutang. Oke, saya langsung fokus saja ya. Jadi gini Mas Haji. Semua manusia itu mengalami fase-fase masa sulit. Saya jadi teringat tahun 98, 99, 2000, 2001 itu ya, tahun-tahun segitu. Itu saya punya Bloko Suto ya, saya punya celana panjang tuh cuma satu ndil-ndil, itu pun sobek, yang paling bawah itu sobek ndak karu-karuan, mangkak kalau orang Jawa bilang. Dan punya celana dalam, tadi kan celana luar ya, celana dalam punya satu ndil. Ndak karu-karuan, jadi ekonomi sudah jadi semua orang punya situasi seperti itu. Nah, saya waktu punya anak yang pertama, yang Nur Ika Aprilianingsih, itu pernah suatu ketika jam 12:30 malam, tiba-tiba saya masih ngontrak rumah di perumahan Keraksaan Sidopekso, perumahan Keraksan Permai Sidopekso. Ini kalau orang Sidopekso nonton, insya Allah, terutama Pak Haji Rosyid. Wah, Mas, apa namanya tadi? Mas Haji, waktu itu tiba-tiba anakku yang perempuan itu masih bayi, panas tinggi. 1:30 malam itu, duit sepeser pun nggak pegang. Sepeda motor nggak punya, sepeda motor nggak punya. Jangankan sepeda motor, sepeda ontel nggak punya. Duit nggak ada, 1:30 malam. Wallah. Tak gendong, tak buka kaosnya sedikit, tak naikkan kaosku, tak tempelkan tubuhnya anakku yang Lia itu, tak gendong. Dari perumahan Keraksan Permai itu nyari dokter 1:30 malam. Sampai akhirnya ada di situ namanya Pasar Sore. Di situ ada dokter praktek. Saya nggak sebut namanya, Pasar Sore. Depannya Pasar Sore persis. Tak gedor pintunya, dok, anak saya, dokter. Dokternya keluar marah-marah. Sambil pakai piyama gitu. Jam berapa ini? Gedor-gedor rumah orang. Dok, anak saya panas, dok. Tolong, dok. Sinis dokternya. Mudah-mudahan nonton dokternya itu ya. Bilang gini sambil sinis, anakmu kanker otak, cepat ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit anakmu tuh, kanker otak itu. Begitu kan. Demi Allah, wallahi itu, 1:30 malam. Saya potong ceritanya, saya balik lagi ke rumah. Jalan itu tadi jauh itu. Kalau orang Keraksan tahu itu. Dari Sidopekso ke Pasar Sore itu tahu itu. Jauh. 1 kilo lebih lah. Nah, perjalanan pulang itu disitulah luluh lantah. Air mataku tak hujamkan ke langit. Ya Rob, aku ndak boleh seperti ini terus. Ya Allah, aku ndak boleh seperti ini terus. Boleh aku. Jadi sampai di rumah, sementara nak dikompres dulu. Sambil nunggu pagi karena mau minjem sepeda motor kan gak enak gedor-gedor rumah orang. Nah, habis subuh itu baru saya pinjem namanya Pak Haji Rosyid. Itu Pak Haji Rosyid sama Pak Joko ya. Satu perumahan itu yang paling akrab sama saya cuma 2 orang, Pak Rasid sama Pak Joko ini. Dia yang ngerti saya. Pak Rasid pinjem sepedanya. Sampai Pak Rasid akhirnya agak telat ke kantornya karena sepedanya saya pinjam. Bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokternya bilang gini, kok sampai kasep gini? Langsung dimasukkan wastafel, digrojok sama es batu itu. Udah matanya tinggal putihnya tok, lidahnya sudah keluar. Itu Lia itu. Oke, yang ingin saya garis bawahi, hari itu saya nggak punya uang sepeser pun. Kok bisa? Sudah punya anak 1 kok nggak punya duit. Ya apa ini? Kok goblok bener aku ini? Bapak apa aku ini? Suami apa aku ini? Nah gitu saudaraku ya. Itu orang pasti punya masa-masa seperti itu. Nah sekarang jawaban yang kedua.
Coba detik ini ya, Pak Mas Aji ya, detik ini ya. Ini saya supaya nggak panjang langsung ke saja ya. Gunakan momentum keadaanmu yang senadir yang detik ini itu untuk membangun sebanyak-banyaknya afirmasi positif. Buka cakrawala pikiranmu, buka cakrawala dadamu, terima semua informasi. Cari informasi, terima informasi, apapun yang ada hubungannya usaha, kerja, kaya, usaha, kerja, kaya, usaha, kerja, kaya, usaha, kerja, kaya, sukses, cari. Lewat Google, lewat IG, lewat mana, lewat orang, terus itu afirmasi namanya. The Law of Attraction. Nah sambil, ya kalau bisa saya kembalikan ke syariat. Tegakkan duha 12 rakaat. Tegakkan sholat tahajud. Kalau bisa, gedor pintu langit itu. Hanya itu solusinya. Tapi sambil terus berpikir positif. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak mau merubahnya. Nah, jadi dirubah, kebiasaan dirombak total. Biasanya jam 9 main game duha, biasanya jam 9 ngapain, semua dirubah, bikin list, bikin checklist. Mas buka lawangnya didik mas. Kurang lebih begitu. Oke, saya closing ya. Kesuksesanmu 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi ditentukan dari cara berpikirmu sekarang. Sing ngombo sumo. Oke, saya sunting satu iktibar. Sudah lama sih kejadiannya itu. Saya sekilas waktu itu lagi makan di rumah makan, TV-nya nyala, waktu itu acara insert. Sapa iku sing nyanyi sing omahe lantai 2 ana lift iku? Waktu itu acara infotainment yang diwawancarai Denny Cagur itu kan. Denny Cagur kan waktu itu rumahnya kan kaya, ada liftnya gitu kan. Ada satu kalimat Denny Cagur yang membekas di otak saya itu. Kurang lebih begini, diwawancarai sama TV. Iki apa nih kok sukses gini-gini, kaya gini-gini ini. Saya potong ceritanya ya. Denny Cagur jawabnya begini. Jangan dilihat kondisiku sekarang. Jangan dilihat keadaanku sekarang. Tapi lihat prosesku dulu. Bisa jadi kondisiku sekarang ini adalah kumpulan, akumulasi dari penderitaan-penderitaanku selama meniti karir. Saya pernah ngelawak nggak ada yang tertawa. Saya pernah ngelawak dilempar apa gitu kan. Paham nggak Mas Haji? Jadi sebenarnya situasi yang sulit itu sebenarnya momentum yang tidak ada harganya. Momentum yang sangat berharga untuk mengumpulkan energi kesuksesan, energi harapan. Itu justru lebih dahsyat kalau dibangun di saat dalam kondisi sulit. Nah, tak doakan Anda mudah-mudahan tidak jatuh ketimpa tangga, keberkan langit, habis itu nyemplung sumur ya, udah jatuh ketimpa tangga, keberkan langit, kelongsoran tanah kan gimana? Kan ada orang di dunianya menderita, hidupnya nestapa, ternyata di akhirat juga sengsara. Nah itu maksud saya jangan sampai begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau amalan-amalan hubungi admin saya, ada buku merubah nasib itu ya, atau diikuti terus ya. Insya Allah nanti kita posting terus. Saya percepat ya. Gading advertising, gambar diburamkan untuk apa ini? Ngirim meme. Segera dibuka, cetak banner hanya 13.500 langsung jadi, nggak pakai lama. 085. Oh iklan, tak bacakan. Nah ini dari mana? Nggak sebut nama ya, nggak sebut kota ya. Jaya Printing, segera dibuka, cetak banner hanya 13.500 langsung jadi, nggak pakai lama. 085 100 55 9952. Di mana lokasinya? Saya tiap minggu cetak banner. Bannernya madu. Tiap minggu cetak brosur, cetak banner. Kan bisa kerjasama ya. Barokallah. Oke, saya percepat teman ya.
Makanya besok kalau syuting gini pakai kamera Sony yang besar. Kalau Sony yang besar itu 2 jam enak. Kalau yang DSLR gini, apa ini? Doni Tamara penyok-penyok mengirim suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak rekam di handphone. Nur, perkenalkan saya Doni Tamara dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya subscriber channel Menciat, channel punya Gus Nur ya. Jadi update terus setiap uploadan terbaru, mengikuti aktivitas kegiatannya dari ceramah sampai dengan sidang di Palu, Surabaya ya. Jadi intinya begini Gus, banyak sekali yang menghujat antum di YouTube, bahkan di IG juga banyak sekali ya yang uploadan 3 hari kemarin, luar biasa. Jadi saya penggemar antum, luar biasa istiqomah, batinnya kuat Gus, luar biasa. Jadi sangat menginspirasi anak muda. Ada 2. Jadi pertanyaannya singkat aja Gus, dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, kurang dari 2 bulan ini terkena wabah COVID-19 menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Apakah dengan hal yang seperti ini ada sangkut pautnya dengan pemerintahan kita Gus, yang memang pemerintahan kita luar biasa zalim semua Gus? Mohon pencerahan dari antum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Doni Tamara, barakallah, doa baiknya mudah-mudahan kembali kepada antum. Gini ya, saya pastikan ya, saya ini padat sekali aktivitas ya. Dulu sebelum ada corona itu tiap boleh dibilang hampir tiap minggu naik pesawat. Ya kan? Saya itu jarang di rumah. Nah, saya belum pernah ketemu ya di bandara, di ruang tunggu, di rumah makan, di masjid. Kan Jumatan juga saya normal seperti hidup normal. Kemana saya melangkah, saya belum pernah ketemu satu orang yang apa istilahnya marah sama saya, benci sama saya, ngajak berantem saya, itu belum pernah, Mas. Ya, yang ada alhamdulillah di bandara mulai dari scan barang sampai registrasi sampai masuk ke ruang tunggu, semua maskapai alhamdulillah saya dilayani dengan baik oleh teman-teman di bandara itu. Sriwijaya, Citylink, Lion, ya, selalu dilewatkan jalur khusus, dilayani dengan baik dengan teman-teman Angkasa Pura, ya semuanya itu sektor bandara lah ya. Dia hampir di seluruh bandara di seluruh Indonesia ini. Terus kemudian Jumatan juga begitu. Terus makan apalagi, Dek, ingat Dek Nur, kapan terakhir kita makan yang kemarin dibayari orang? 4 harian. Di warung Mungil ya, di Malang. Itu aneh itu. Saya makan di Malang itu, Mungil. Makan terus di situ kan ada oleh-oleh tuh, mau ambil oleh-oleh, makan. Ternyata katanya kan bisa gesek, jadi ya udah begitu mau bayar gesek, ternyata ATM-nya error. Kan uang cashnya kurang. Saya jalan sebentar ke ATM, pulang sudah, balik lagi sudah ada yang bayar. Yang bayar itu kesalep sama saya. Salepan tapi dia lari masuk ke mobilnya. Begitu saya di kasir, sudah Gus sudah dibayar. Siapa? Itu bapak yang barusan kesalep sama sampean. Katanya pecintanya jenengan di YouTube. Tapi dia udah starter mobil sudah ngebut. Wallahi. Ya. Jadi nggak ada. Saya itu nggak kepingin sih, nggak mengharap. Tapi coba ketemu gitu. Real gitu, nyata gitu. Mana orangnya? Saya nggak pernah ngutang duitnya. Saya nggak pernah ngerepoti rumah tangganya.
Saya nggak tahu wajahnya. Saya nggak pernah ngurusi hidup orang. Yang saya urus itu rezim munafik laknatullah. Itu. Dan aku ngeritik rezim itu apa? Dengan imanku. Ya. Bukan ngatok, bukan karena jilat, bukan karena duit. Nggak ada yang bayar sepeser pun. Bahkan aku yang korban harta, tenaga, waktu, pikiran, keluarga. Gitu Mas Doni ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benci sama saya itu. Ya nggak apa-apa, dibenci manusia itu sunatullah, tapi nggak banyak, hanya seekor, 2 ekor, 3 ekor, 1 ekor punya akun 5. Jadi kalau 2 ekor punya akun berapa? 1 ekor sekali komen 10. Dan nggak jelas, pengecut. Jadi di ini sama dengan gini, Gus Nur menyesatkan umat, coba ngomong di depan saya coba. Kan harus data, mana umat yang saya sesatkan coba, mana? Nggak ada orang bisa menyesatkan orang tuh, nggak ada. Kalau nggak Allah yang mengizinkan, enggak lah, apa ya, saya bukan kafir harbi. Sekhilaf-khilafnya saya nggak mungkin menggelincirkan akidah orang tuh nggak mungkin. Gitu ya, jadi jangan ini, dan saya nggak akan terprovokasi karena bagi saya, tapi gini Mas Doni, begini, ada satu hal yang mereka nggak sadar. Perhatikan ya Mas Doni ya, ini jawaban saya ya. Saya rumah dalam kondisi sumpek seperti ini, dalam kondisi kacau balau begini ini, alhamdulillah ya, masih bisa diizinkan menyelesaikan bangun rumah kan. Beli mobil, anak-anak sehat, jasmani rohani, ya, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, usaha jalan. Ya di tengah kekacauan seperti ini, orang kan nggak tahu bisnis lancar gitu kan. Nah, Mas Doni tahu nggak sebabnya? Kenapa kok bisnis saya lancar gitu kan? Terus omset saya nambah gitu, Mas Doni tahu nggak kenapa? Justru karena sahamnya ekor-ekor cebong tadi itu, mereka nggak sadar. Jadi mereka apa ya istilahnya? Saya pelihara di situ. Ya kadang-kadang sebagai manusia memang ngelus dada saya. Ya Allah kasihan ini orang ini cebong ini, curug, kodok, mbok ne ancuk dobel nih kasihan. Paling rokok juga ngutang, gablek gak kere gablek. Jangan-jangan rumahnya ngontrak, kadang-kadang gitu saya. Ya manusiawi. Untuk membatalkan amarahku tak batin aja, tapi ya sudahlah, kamu di sini aja lah. Tapi diam-diam beli mobil lagi, nambah rumah lagi, nambah properti lagi, kan gitu kan. Nambah bisnis lagi. Dan itu karena justru mereka lah yang menanamkan saham terbesar. Gitu Mas Doni ya. Baik, jadi Enggak banyak, itu hanya 1 ekor, 2 ekor ya, enggak banyak. Dan saya sama sekali enggak akan terpengaruh dengan itu, karena secara logika dilihat dari rumus manapun, saya enggak punya celah untuk, saya enggak punya hujah, saya enggak punya alasan untuk memikirkan mereka gitu kan. Karena kenikmatan Allah sudah begitu berlimpah ruahnya, banyak yang saya urus. Ada 365 santri di pesantren saya, 360 sekian santri. Kebahagiaan yang tiada terkira itu. Ya, sekitar 30 sampai 30 dikit lah yang nginap, makannya, minumnya, sekolahnya, antar jemputnya. Itu saya yang biayai. Wah, itu sudah kenikmatan batin yang tidak ada ukurannya dibandingkan dengan nyinyir-nyinyir beberapa ekor manusia nggak jelas gitu itu. Nah, tapi saya butuh dia gitu, saya butuh mereka. Jadi ibarat ini kolam, mereka tak pelihara di sini. Kan bisa saja di delete,
di delete, dihapus, kan bisa. Atau dinonaktifkan non komentarnya, kan bisa. Tapi itu nggak laku-lakukan karena aku butuh dia. Secara infotainment, entertain tuh justru dia menguntungkan saya. Makanya saya sudah 2 kali kan ganti akun ini, yang dulu di-banned kan, diblokir. Ini kan bikin lagi, dan saya tetap berkonsisten seperti ini. Sementara yang gujat-gujat sudah berapa kali tuh ganti, tewas, lahir lagi, tewas, muncul lagi. Gitu Mas Doni ya, insya Allah. Apa tadi yang kedua tadi itu lupa saya. Lah intinya gitulah. Dan saya harus, Mas Doni tahu Pablo Benua? Pablo Benua itu suatu ketika, wah fitnah habis saya. Sok jagoan di channelnya dia. Nggak lama kemudian kena kasus ikan asin, sekarang di penjara. Waktu saya jenguk, siapa itu kemarin itu yang dituduh menganiaya Karadaeng itu. Saya ke sana jenguk, ketemu sama Pablo itu. Iya, menjenguk Ustadz Bernard, ada Pablo di situ. Ada lagi, coba ketik di YouTube, Mas. Coba ketik nanti ya, Gus Nur JBL gitu. Ketik coba, klik JBL. Dah, saya nggak usah ngomong di sini, saya nggak tega. Itu Masya Allah, sadisnya minta ampun. Ya, fitnahnya, hoaknya, gobloknya, tololnya, dungunya orang itu. Oh, saya nggak kenal dia, nggak ngutang dia, nggak ngerepoti dia, nggak merugikan dia. Tapi dia tiap hari bahas saya. Sekarang orangnya mati. Lo bahasa halusnya wafat. Bahasa Indonesianya meninggal dunia. Kalau bahasa Bloko Sutonyo bongko matek modar. Ya, tapi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mudah-mudahan dia diampuni sama Allah. Nggak kenal, sekarang mati. Alhamdulillah. Minimal saya masih dikasih kesempatan taubat lah, masih ada nafas. Dan masih banyak lagi, mungkin sebentar lagi ada lagi yang nyusul tuh. Siapa lagi yang mau bongko nyusul terserah. Gitu ya Mas Doni ya. Jadi nggak apa-apa, semua Allah bersama kekasihnya yang mengaudit. Dan selama saya nggak ada urusan sama mereka, saya nggak punya alasan untuk memikirkan mereka. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya percepat ya. Apa tadi itu? Lupa saya. Nantilah disambung lagi Mas. Aman Tohari, Assalamualaikum Gus. Gimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan dari Gus Nur? Masjid di kampung saya butuh renovasi. Tolong infonya. Nomor saya 0857 425 6009. Nama saya Aman Tohari, RT 11 RW 3 Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Oh, Malang. Dikirim aja Mas fotonya. Gini. Sebenarnya masalah bedah masjid itu Cak Roto, ya Cak Roto yang pegang uangnya, Cak Roto yang pegang saldonya, dan semua proposal masuk ke Cak Roto. Tugas saya hanya mencari uang, tapi Cak Roto yang menentukan mana-mana yang mau dibedah. Tapi ini sejak ada corona ini kemarin terakhir waktu saya bikin bilik sanitizer di Solo itu udah nggak ada saldo. Untuk bedah rumah, bedah masjid sudah 0 saldonya, enggak ada. Jadi ya sabarlah, nanti saya bantu, saya carikan dengan cara lain insya Allah. Dikirim aja foto-fotonya ya, alamatnya ini sudah ada, tinggal foto-fotonya. Saya bisa bantu. Ya kurang lebih begitu ya. Terus atau datang langsung ke kantor Mas apa ini, Mas Aman Tohari ya. Datang ke kantor Sawu Jajar GN 13 Sawu Jajar 2 Jalan Cicak Rawun. Datang ke kantor ya. Ini apa ini Dek? Suara ini. Berapa menit itu sudah? 30. Amin. Oh cuman gitu toh. Mahfud Marlah. Nggih, waalaikumsalam. Insya Allah doa ini kembali juga ke antum ya, insya Allah. Saya percepat, katanya sudah 30 menit. Saya percepat. Gus, numpang nanya Gus. Kok Gus Nur nyari duitnya di zaman Jokowi ya? Haha, apa Gus Nur numpang viral doang atau gimana nih Gus? Atau cari makan di zaman rejim Gus ya?
Tolong dijawab Gus, langsung di-sharekan di YouTube dengan saya Rahel Pradipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahel Pradipta. Gus, numpang nanya Gus, apa Gus Nur cari uangnya di rejim Jokowi ya? Haha. Numpang tenar, numpang viral. Haha. Astagfirullah. Mas Rahel, rezim Jokowi itu lahir baru 7 tahun. Ya. Rejim munafik laknatullah ini lahir baru 7 tahun. Ingat, 7 tahun, 1 periode, 5 tahun, periode pertama penuh kebohongan. Nah sekarang periode kedua penuh kecurangan. 7 tahun lah kalau saya total. Belum kayaknya, tapi sudah 7 tahun. Nah umurku sudah 45 tahun. Ya, jauh sebelum rezim laknatullah lahir ini aku sudah kerja keras, aku sudah sukses. Jauh sebelum rezim Jokowi ini lahir, istriku sudah 7. Nah, ayo. 7 tadi. Sebelum rezim ini lahir, aku sudah kaya istri. Loh, ini yang inget aku 6 ini, yang inget ini. Yang enggak inget enggak tahu berapa ini. Sebelum ada rezim ini aku sudah gendeng mentalku itu. Udah gila aku ini sebelum rezim ini. Udah sukses. Bisa nikah 6 kali kan sukses. Gitu ya. Oke, jadi nggak ada mana, nggak ada hubungannya. Yang bayar juga nggak ada. Apa aku ngeritik Jokowi terus aku dibayar sama Prabowo, terus dibayar sama FPI, dibayar sama HTI gitu? Enggak. Bahkan aku pernah dikasih uang sama polisi itu saya tolak di pesantren. Demi Allah itu. Datang ke rumah itu. Dari Mabes Polri, Pak Wahyu, divisi teroris. Bukan nyogok, saya nggak berani ngomong nyogok. Bantu pesantren. Cuman karena atas nama instansi, saya kembalikan itu amplopnya. Enggak Rahel ya. Enggak ada hubungannya. Saya ada Jokowi, enggak ada Jokowi, saya berdaulat. Itu bisnis sapi, bisnis macam-macam itu udah jauh sebelum ada rezim ini. Oke, saya mulai ya. Saya jual madu, jual baju, jual peci, jual pedang, jual golok. Apa hubungannya sama rezim? Enggak ada. Barokallah ya. Oke, saya percepat. Oh, closing dek. Masih banyak. Oke, tak percepat aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mahfud apa Nur Alam Syah. Nur Alam Syah, lu suara lagi dek. Sugi mau konsultasi apa? Lu aja ngaji nggak tahu, Alibata saja nggak tahu, mau konsultasi apa malu? Woi ngaji aja dulu, sana guru ngaji lu datang. Ini kalau dari bahasanya Betawi nih, Jakarta ini anak ini. Ya, berarti memang benar. Waktu saya syuting alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, ejanya kan kesalep gak kebaca. Admin mengingatkan, ja. Nah, itu kan harusnya kan dipotong, tapi kan gue bukan orang seperti itu. Udah nggak usah dipotong, lanjut biar panen cebongnya. Nah ini salah satu cebongnya nih Mus Alam Syah ini. Terus kalau gue nggak bisa ngaji kenapa? Masalah buat lo. Masalah buat lo. Kasihan deh lo. Barakallah. Rahimas wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nur, boleh aneh nanya Gus? Ya, Masya Allah. Afairu. Assalamualaikum Ustadz Gus Nur, minta tolong fallback IG ku. Saya alumni Ponpes Nurul Khalil Bangkalan. Insya Allah. Waalaikumsalam Dek Nur. Fallback Dek ya. Rudi Mizaki. Assalamualaikum Gus Nur. Waalaikumsalam Mas Rudi. Habi 1776. Assalamualaikum Gus, saya mau nanya bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang haus akan ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Dirubah kebiasaan Mas ya, Mas Habi. Musiknya dirubah, bacaannya dirubah, pergaulannya dirubah. Ya hijrah ya, begitulah kurang lebihnya. Saya percepat ya, ini adminnya sudah mulai
kepanjangan. Assalamualaikum, saya anak Madura. Saya ada di Malaysia. Maaf karena tadi saya lihat video Gus Nur dan ku baru kin IG baru hari ini karena pengen nonton langsung di live IG-nya Gus Nur. Matur sekalangkong. Engki depada tretan ki situng dere, salam situng dere, tembeng odi apote mata, bengok mate apote tolang. Ngastete bede perantauan ki, ngastete. Effendi 495, syukur alhamdulillah, terima kasih Cak, saya dapat bergabung dengan akun Instagram. Oke, waalaikumsalam, saya percepat. Muhammad Bima Dimulia, assalamualaikum Gus Nur, usul Gus gimana kalau 2 minggu sekali temu muka dengan jamaah online pakai aplikasi Zoom? Apa dek? Zoom. Oke, ya sudah saya respon ya Mas, insya Allah. Mana lagi? Assalamualaikum Gus. Oke. Ahmad Rajib, yang terakhir Agas Lazuardi. Assalamualaikum, semoga saya selalu ya Gus, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau dikalkulasikan cuma 1-2 ekor aja tadi yang negatif ya kan. Oke saudaraku, saya closing. Barakallah. Ketemu di ini hari apa ini? Kamis sama Senin aja ya. Insya Allah kalau nggak Kamis hari Senin ini program ini insya Allah ya. Oke, saya tutup, mudah-mudahan manfaat saudaraku yang mau butuh bangun masjid tadi datang ke kantor ya, apalagi sama-sama Malang tadi, Jalan Cicak Rawun 2, datang ke sana insya Allah ya, bawa foto-fotonya. Barakallah, saya akhiri saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho linaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.